Sobat JKN, balik lagi di Permen Perbincangan Menarik JKN bareng aku, Happy Virus, annyeonghaseyo, Pochimida. Nah, kali ini kita akan bahas lagi tentang iuran yang sebelumnya pernah dijelaskan oleh Bu Wati. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang berbeda. Ini darah-darah muda. Kita ada Kak Dimas dan Kak Nena. Yeay! Nah, mungkin kakak-kakaknya bisa kenalan dulu ya dari masnya dulu deh. Oke, nama saya Dimas Ahmad Prasetyo. Saya di BPJS Kesehatan sebagai kasir. Sebagai kasir. Ya, Tugasnya apa, Mas? Di kasir di BPJS Kesehatan tuh nggak kayak di yang ngucapin selamat pagi. Tugas saya sebagai kasir di BPJS Kesehatan adalah mengelola uang, baik uang masuk dan uang keluar. Jadi bukan tugas saya sebagai kasir di BPJS Kesehatan itu mengelola uang, baik uang yang masuk atau uang yang keluar. Biasanya saya bayar klaim ke vaskes-vaskes, membayar operasional seperti listrik, air, dan menerima uang hasil dari sisa kegiatan ataupun ada pengembalian dari vaskes. Banyak juga ya Mas urusan sama duit ya. Iya. Tapi nggak kayak ini apa namanya kasir-kasir minimarket gitu yang nawarin belanja gitu enggak. Enggak, saya lebih ke mengucapkan selamat pagi ke teman-teman. Sama gitu. Mantap. Kayaknya kita masih kasir seluruh Indonesia. Iya. Nah, mungkin selanjutnya kalau dari Kanena, mungkin bisa jelasin tugas dan jabatannya apa? Oke, sebelum jelasin tugasnya, saya perkenalkan diri dulu. Saya Benazira Sari, dipanggil Nena sama teman-teman. Di sini saya sebagai petugas pemeriksa. Jadi petugas pemeriksa dalam hal kepatuhan iuran. Jadi kalau ada yang bandel-bandel untuk bayar iuran, saya yang turun. Bandel kayak kelas di WC ya, bandel. Nah, mungkin bandel. Nah, kali ini kita tuh bakal bahas tentang iuran nih kakak-kakak. Mungkin ini di luar konteksnya kakak Dimas pekerjaan sehari-harinya, tapi aku yakin kalau kakak Dimas tuh paham lah tentang iuran karena di keuangan. Wih. Mungkin bisa dijelasin nih Kak, kalau di BPJS Kesehatan itu kan ada peserta yang bayar sendiri. Kalau misalnya aku mau daftar jadi peserta BPJS yang bayar sendiri, itu besaran iurannya berapa sih tiap kelas atau sama atau beda-beda? Mungkin dari Mas Dimas bisa jelasin. Oh ya, baik. Jadi di BPJS Kesehatan itu terbagi ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 3 ini iurannya yang paling murah 35.000, kelas 2 100.000, dan di kelas 1 itu 150.000. Oke, berarti beda-beda tiap kelas ya? Itu Betul. tiap orang atau satu keluarga 150.000? Tiap orang, jadi tiap individu. Jadi kalau keluarga saya nantinya ada 4, artinya 150.000 dikali 4. Gitu. Oh, berarti beda-beda ya kalau misalnya peserta mandiri tergantung kemampuan kita ya Mas? Betul. Oke, nah kalau misalnya aku nggak mampu, gimana? Wah, kalau nggak mampu, itu bisa dialihkan menjadi segmen PBI. Atau sekarang mungkin lebih dikenalnya PD Pemda. Berarti itu yang iurannya dibayarin pemerintah ya? Kalau betul. Yang iuran. Mungkin teman-teman mungkin bisa ingat kalau misalnya di episode ini Pak Rizal yang belum nonton, linknya ada di mana itu, nanti bisa editor carikan linknya, itu ada tentang PBI. Nah mungkin kalau misalnya tadi kalau dijelasin sama Mas Dimas nih tentang klasifikasi kelasnya, mungkin kalian bisa jelasin nggak sih, ada nggak sih bedanya kalau kelas 1 apa, kelas 2 apa, kelas 3 apa, jangan-jangan nanti kalau misalnya kelas 3 disia-sia, dianiaya. Wah, putus cinta dong. Jadi kalau untuk PBPU Mandiri kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu perbedaannya cuma di ruangan kelasnya saja. Kalau untuk pelayanan, obat, tindakan itu semua sama, tidak ada perbedaan. Jadi sesuai dengan iuran yang dibayarkan, peserta yang membayar di kelas 1 iurannya 50.000 itu dapat hak kelas 1, kelas 2 100.000 hak kelas 2 di ruangan kelas 2, dan yang di kelas 3 35.000 itu mendapatkan ruangan di kelas 3. Kelas 3, oh berarti semuanya sama kecuali jumlah pasien di dalam kamarnya ya? Tergantung dari ruangan kelas di rumah sakit. Oke, itu kan kalau tadi misalnya peserta mandiri dan PBI, kalau misalnya aku kerja, bisa nggak kalau misalnya aku kelas 1 bayarnya 150.000? Kalau mekanisme iurannya gimana? Mungkin kalian bisa jelasin. Kalau untuk pekerja sendiri itu dia dijamin dari pemberi kerjanya. Jadi kalau untuk pekerja itu cuman ada 2 kelas, kelas 1 dan kelas 2. Jadi kalau untuk pekerja yang gajinya sampai dengan 4 juta dari UMP sampai dengan 4 juta itu dapat hak kelas 2. Kalau 4 juta ke atas sampai dengan 12 juta itu dapat hak kelas 1. Jadi untuk pekerja tidak ada kelas 3, cuma kelas 1 saja, dan kelas 2 tergantung dari besaran gaji. Besaran gajinya. Potongannya berapa Kak? Kalau misalnya aku gajinya 4 juta, 4 jutanya dari semua?
Jadi kalau untuk iuran PPU pekerja itu potongannya 5%. Jadi itu pun 5%-nya lagi dia ada komposisinya. Jadi untuk 5% dibagi 2, pemberi kerja memotong iurannya 4%. Dari pekerjanya sendiri 1% dari gaji di atas UMP tersebut. Oke, kalau misalnya aku mau daftar menjadi peserta mandiri, gimana cara bayarnya? Mandiri. Jadi kalau untuk mandiri itu ada channel-channel pembayaran. Jadi bisa lewat bank, bisa lewat Indomaret, kantor pos atau PPOB pembayaran yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kalau banknya sendiri yang kerjasama itu ada Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, BTN, sama BSI. Banyak ya? Iya banyak. Bang Teh Nggak pulang-pulang. Tadi bareng sama Bang Jono. Nah, mungkin kita tadi udah jelasin mekanisme pembayarannya. Mas Dimas, kalau misalnya aku mau bayar, tapi aku telat nih, maksimal tanggal berapa sih bayarnya supaya nggak nunggak tuh? Jadi maksimal bayar itu tiap bulannya tanggal 10. Jadi bagusnya sih sebelum tanggal 10 ya. Karena kalau udah lewat dari tanggal 10 itu udah masuk jadi tunggakan di bulan itu. Oke. Kalau misalnya aku lupa, Belajar juga manusia, bukan ya. Kalau saya lupa, aku nggak mau nih bayar manual, bisa nggak sih ada otomatis gitu website? Oh bisa, pakai auto debit mas. Jadi auto debit itu kita sistemnya di debit langsung dari rekening oleh pihak bank. Jadi misalnya saya pakai Bank Toyib gitu ya misalnya, atau Bank Mandiri deh yang beneran. Pakai Bank Mandiri itu nanti saya daftar auto debit, bisa langsung ke bank atau ke kantor BPJS terdekat. Saya isi persyaratannya. Nanti setiap tanggal 5 itu biasanya saya otomatis di debit dari rekening. Yang penting rekeningnya aktif dan ada saldonya. Nah itu dia, saldo juga nggak ada tuh. Beneran ya, hidup kan kadang lagi susah ya. PBI aja. PBI aja. Oke, berarti sebenarnya tuh nggak harus yang berbayar ya, kalau misalnya emang nggak mampu bisa tersedia yang PBI ya. Menarik sih. Nah kalau misalnya aku nggak punya uang terus terlambat atau misalnya lupa deh, ada nggak sih konsekuensinya? Ada. Apa itu? Jangan marah Mas, tenang. Saya tahu saya salah, saya terlambat banyak. Konsekuensinya apa Mas? Mungkin bisa jelasin? Coba Kak Nena. Biar Jadi, saya nanti nggak marah-marah. Jadi ini, kalau telat pembayarannya, otomatis yang pertama kartunya nggak aktif. Ketika kartunya nggak aktif, otomatis tidak akan mendapat pelayanan. Tapi kalau misalnya peserta sudah bersedia untuk membayar keterlambatan tersebut, kartunya akan aktif kembali. Dengan konsekuensi, ketika akan dirawat di rumah sakit, itu pasti akan dikenakan denda pelayanan. Oh, ada dendanya ya? Berapa dendanya? Jadi denda pelayanan sendiri ada perhitungannya, Mas. Jadi yang pertama, dia itu dihitung 5% dari berapa bulan menunggak, maksimal 12 bulan, dikali lagi berapa biaya pelayanan yang diperoleh di rumah sakit. Oke, berarti 5% dikali jumlah bulan menunggak dikali biaya pelayanannya ya? Betul. Wah, lumayan juga ya. Kalau misalnya saya dirawatnya berkali-kali, kena dendanya juga berkali-kali? Jadi untuk dendanya itu cuma berlaku 1 kali selama masa 45 hari sejak lunasan. Jadi kalau misalnya pesertanya dirawat berulang-ulang, yang dikenakan yang 1 kali aja. Wih, lumayan banget ya. Jadi hanya kena denda. Kalau mau terhindar, bayarnya tepat waktu. Itu juga ya, namanya kan juga kadang manusia hidup ada di atas, kadang di bawah. Pas di bawah kayak banyak kempes, jadi nggak berputar ke atas lagi. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak. Nah, nih mungkin tanyanya ke Mas Dimas deh sekarang. Gimana kalau misalnya seandainya aku habis bayar, apakah aku kena denda terus kalau misalnya cuma batuk pilek, terus ke puskesmas kena denda juga? Atau hanya rawat inap sesuai katakan ini? Betul, kata Kak Nena, jadi cukup hanya berlaku untuk rawat inap. Jadi kalau Mas Fauzi rawat jalan, batuk pilek atau yang lainnya itu nggak akan kena denda, nggak berlaku dendanya. Berarti hanya pas rawat inap ya? Betul. Lain juga cuma masih 45 hari ya. Jadi kalau setelah 45 hari aku dirawat itu nggak kena denda lagi ya? Di hari ke-46 aman. Nah, ini yang paling penting nih. Kalau misalnya aku udah menunggak 5 tahun, terus aku nggak punya uang, bisa nggak sih dikasih pemutihan atau pengurangan gitu? Karena 5 tahun banyak banget ya tunggakan aku, mungkin kalian bisa tahu. Kalau pemutihan sih nggak ada ya Mas ya, cuman kita sebenarnya ada kebijakan. Jadi kalau misalnya Mas Fauzi menunggaknya andai kata 5 tahun, jadi yang Mas Fauzi wajib bayar itu cuman 24 bulan, ya ditambah dengan bulan berjalannya.
Jadi kalau kemudian enggak sih, cuman kalau kata lainnya Diskon ini kalau ibu-ibu pasti suka diskon. Karena bukan keibuan ya. Dia suka diskon. Berarti lumayan ya. Kalau misalnya aku nunggak ke 5 tahun yang tadi cuma 24 bulan plus bulan berjalan tadi ya. Oh, berarti ya lebih baik lah meringankan ya. Nah, kalau misalnya aku udah benar-benar nggak punya uang, aku punyanya, misal tunggakanku 2 juta, aku cuma punya uang 1 juta, boleh nggak sih dicicil? Bisa, nanti kita bisa ikut program rehab, rencana pembayaran bertahap. Iya. Kalau aku punya tunggakan. Betul. Kriterianya apa sih Mas kalau misalnya aku bisa ikut rehab? Jadi tunggakannya itu harus di atas 3 bulan. Oke. Nanti bisa dicicil secara bertahap sampai 12 kali. Oh, lumayan juga ya. Menarik tuh, berarti bisa kalau misalnya peserta yang belum punya uang untuk bayar langsung, itu bisa ikut program rehab, rencana pembayaran bertahap ya. Nah, ini terakhir nih, pertanyaan pamungkas. Kalau misalnya aku mau bayar karena uangku banyak banget nih, sampai puluhan juta. Itu aja. Aku berkelipang. Nah, kalau misalnya aku mau bayar langsung 3 tahun ke depan supaya aku nggak lupa, itu bisa nggak sih? Siapa yang mau jawab? Racun? Ayo, siapa Oke, yang ya bisa dong. Uangnya kan bisa dibayar ke depan. Jadi kalau misalnya Mas Fauzi uangnya nggak tahu mau diapakan, nanti bisa bayar sampai berapa bulan atau beberapa tahun ke depan sesuai dengan tagihan. Karena kan sistemnya sekarang sudah close payment. Jadi ketika Mas Fauzi misalnya ya mau bayarnya 3 tahun, nanti masukkan artinya 36 bulan, nanti tagihannya akan muncul sesuai dengan berapa tagihan 36 bulan tersebut. Oke, berarti nggak perlu ragu ya, tetap uangnya diperhitungkan di saldo kita masing-masing ya. Itu jadi saldo. Oke, pertanyaan terakhir, ini yang paling sering ditanya sama Sobat JK yang ada di rumah. Saya nggak mau nih ikut BPJS Kesehatan, percuma saya bayar tapi saya nggak pernah pakai. Kan iurannya bisa membantu yang sakit, Mbak Fauzi. Jadi kalau misalnya merasa rugi, nggak rugi. Jadi ini sebagai amal jariah. Jadi sistem BPJS Kesehatan ini gotong royong. Jadi yang sehat membantu yang sakit. Wah, menarik ya Kak. Berarti memang sistemnya gotong royong banget. Jadi sama aja dengan yang mampu, kita yang bayar membantu yang kurang mampu ya. Nah, itu buat Sobat JKN yang masih penasaran dan merasa kayak itu kita nggak pernah pakai tuh, kita malah bersyukur harusnya tetap sehat ya kayak malah kalau bisa jangan sampai dipakai, amit-amit supaya kita yang penting sehat mulu. Untuk sobat-sobat JKN di rumah juga harapannya sehat terus, tapi jangan lupa tetap bayar iuran maksimal tanggal 10. Mantap. Nah, itu dia tadi Sobat JKN episode kita kali ini tentang iuran yang sudah dibawakan oleh narasumber terbaik kita dari bagian peraginan keuangan. Tepuk tangan dong untuk mereka. Nah, mungkin Karena ada penutup nih untuk teman-teman Sobat JKN yang ada di rumah, apa pesannya? Pesannya, jangan lupa bayar iuran maksimal tanggal 10 tiap bulan. Kalau dari Kak Dimas? Jangan lupa bayar iuran tanggal 10. Jangan tunggu sakit buat bayar iuran. Asik. Apa hubungannya? Oke, terima kasih Kak Nena dan Kak Dimas sudah mampir di Perbincangan Menarik JKN episode kali ini. Buat Sobat JKN yang untuk yang masih punya pertanyaan, bisa isi pertanyaan di kolom komentar atau bisa DM di sosial media BPJS Kesehatan Kantor Cabang Parepare yang sudah tertera di sini. Nah, sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Yeay!